Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan wa ja'ala minhum al-mu'minun wal muwahhidun wa minhum al-kafirun wal musyrikun wal munafiqun. Wa nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wa sallamuhu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal mu'minin jamaah rahimakumullah, jamaah majelis taklim al-hijrah al-wasatiyah, itu namanya ya. Itu nama yang bagus ya, hijrah ini. Pindah al-wasatiyah. Kalau al-wasatiyah itu multi tafsir, bergantung yang menafsiri. Al-aslu katanya kan artinya itu tengah-tengah. Al-hijrah al-wasatiyah, al-wasatiyah, hijrah tengah-tengah. Maksudnya nopo? Lek nek diartikan pindah nang tengah ngono sakit. Atau pindai persado-ado ya bisa. Nah gitu, tergantung yang memiliki nama, yang memberi nama tujuan apa. Masa muslimin, pada malam ini tema kita masalah akidah ya. Kalau tadi saya di WA perbedaan antara Jabariyah dan Qadariyah. Maten nggih. Panjenengan WA ya? Ya. Saya pernah mendengar nama dereng akidah Jabariyah, akidah Qadariyah. Ya. Jadi akidah itu bagian dari ajaran agama yang hubungannya itu masalah keyakinan ya. Itu akidah itu. Jadi di Islam sebagai agama, isi Islam itu satu akidah, yang kedua itu hukum ya atau syariah itu, yang ketiga itu akhlak menyangkut budi pekerti, kemudian yang keempat itu adab ya. Adab ini SPO itu bahasa umumnya itu, standar prosedur personal ya. Jadi misalnya kalau kita lewat depan orang tua itu akhlak ini tuh harus merunduk misalnya, terus minta permisi. Nah, caranya merunduk dan caranya minta permisi ya itu ada di adabnya itu. Nah, 4 unsur agama yaitu. Nah, yang posisi tertinggi itu di akidah itu. Karena akidah itu subjek pelakunya itu hati. Maksudnya ya. Bedanya itu. Kalau syariat tadi itu yang dijadikan nilai ukuran itu adalah fisiknya, jasadnya. Orang sholat, nah itu berarti dia sudah menjalankan salah satu daripada ajaran agama. Tetapi waktu sholat seperti apa batinnya, nah itu di akidah, maksudnya itu. Sehingga ada orang yang sholatnya itu tidak dapat apa-apa karena hatinya itu tidak sama dengan yang dilakukan. Seperti kasusnya Panji Pragiwaksono itu, ketika dia
ngata-ngatai tentang orang yang sholat bolong-bolong, sholatnya tidak bolong-bolong, itu ketika dilaporkan oleh umat Islam ke kepolisian berbagai laporan, itu salah satu argumen yang digunakan oleh kelompoknya Panji itu, saya tidak punya niat untuk menghina agama Islam kan itu. Ya. Nah itu dia berarti menjawab apa itu tuduhan yang dia lakukan secara fisik, lisan, dengan jawaban batin kan gitu ya. Karena niatnya nggak menghina kan. Nah itu apakah sesuai atau tidak, itu kalau dalam hal ini ya, kalau dia sudah berbuat itu jawabannya ya perbuatan. Nah, hati itu kan tidak bisa dihukumi, ya, tidak bisa dihukumi secara hukum fisik, nggak bisa. Nah hati ini hukumnya adalah masalah pada Allah yang menentukan orang beragama itu di akidahnya itu. Karena ini menjadi fondasi. Nah kalau kita bicara tentang akidah Jabariyah dan Qadariyah ini termasuk pembicaraan masalah akidah. Dan di kita sebenarnya masalah akidah seperti ini tidak banyak dikaji, jarang dikaji, karena ini tahapannya biasanya itu sudah kajian akidah yang sangat mendalam membahas ini. Jadi prinsipnya begini rangkaian itu. Saat ini akidah umat Islam itu terbagi dua, ya. Satu akidah Syiah, yang kedua adalah akidah Sunni, itu. Akidah Sunni. Lalu Sunni itu terbagi, ya, menjadi tentang akoidnya. Akoid itu yang berhubungan dengan ketuhanan. Kemudian yang berhubungan dengan bukan akoid, itu macam-macam nanti. Nah, di akoidnya orang Sunni itu terbagi menjadi banyak firqah. Jadi ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada Jahmiyah, ada Nusairiyah, macam-macam akidahnya itu. Ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah, macam. Ya, itu akidahnya orang Sunni. Kalau di fikihnya nanti ada Maliki, Hambali, Hanafi, Auza'i, Sauri, ada yang tidak bermadzhab gitu. Nanti di Thariqah juga ada Naqsyabandi, Qadiriyah, Samaniyah, macam-macam itu. Nah, itulah di akidah Sunni tadi yang berkembang itu di kita itu namanya akidah Asy'ariyah, ya, yang dikembangkan oleh Abu Hasan al-Asy'ari. Jadi termasuk semua orang Indonesia yang berafiliasi pada organisasi apa itu NU itu Asy'ariyah akidahnya. Ya. Kalau di Muhammadiyah itu tidak menyebut Asy'ariyah, tapi akidah Ahlussunnah gitu aja. Dan yang dimaksud Ahlussunnah di Muhammadiyah itu nanti isinya macam-macam. Ya, di NU juga begitu. Di NU itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi nanti ditambahi lagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, itu kan. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang versi NU. Nanti ada bedanya lagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang bukan versi NU. Karena Muhammadiyah itu juga mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, tapi tidak sama dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaahnya orang NU. Maksud orang Salafi
ya. Orang Salafi itu juga Ahlussunnah wal Jamaah, tapi ya tidak sama dengan Ahlussunnah wal Jamaahnya Muhammadiyah. Nah, perbedaannya di mana gitu ya? Itu nanti ada sendiri itu. Nah, yang mau kita bahas ini adalah rangkaian akidah yang bukan Asy'ariyah, kemudian juga bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah versi Muhammadiyah, bukan, dan bukan akidah Ahlussunnah versi Salafiyah, bukan juga. Ini akidah ini ada pada ada sebagian kecil orang yang tidak muncul secara masif. Dia hanya bagian kecil orang saja. Gitu. Yang apa intinya itu? Yang kita bahas dulu ya. Yang pertama akidah Jabariyah. Akidah Jabariyah itu madhabun kalamiyun yunfi kudrotal insan wa irodatahu fi ahalihi. Satu akidah yang meniadakan kehendak orang. Jadi orang itu tidak punya kehendak irodat. Dengan itu mau datang ke sini itu, sebelum datang ke sini ada apa itu? Ada kontak dia loh, karep kehendak. Wah, aku tak ngaji ya, itu namanya kehendak itu. Kontak aku tak ngaji ya, itu kehendak. Orang Jabariyah itu tidak mengakui kerentek itu dari orang. Kerentek itu dari Allah. Jadi sing menjadikan jenengan kerentek kesini Gusti Allah, terus jenengan kerentek lalu ngambil sepeda motor dibawa ke sini, juga ke sini. Nah, kemampuan jenengan untuk dari rumah ke sini itu namanya kudrat, kemampuan. Nah, kemampuan jenengan sampai ke sini itu yang buat ya Gusti Allah, bukan jenengan. Jadi jenengan datang ke sini kerentek ke sini Gusti Allah, Allah yang membuat mampu datang ke sini. Ya Allah, jenengan itu hanya gambar, wayang. Nah, gitu. Nah, itu namanya akidah Jabariyah. Ya, mencuri itu sing gawe kerentek ya Gusti Allah. Nyolongnya sing gawe ya Gusti Allah. Jabariyah gitu. Berzina itu. Sing mek kerentek aku tak pengen zina, ya Gusti Allah sing gawe. Iya. Iya. Sampai berzinanya yaitu karena Gusti Allah. Jadi akidah Jabariyah itu bahwa semua kehendak dan kekuatan manusia, perbuatan manusia itu adalah atas murni dari Allah SWT. Orang itu seperti wayang, gitu ya, namanya itu. Jadi nafil ikhtiar, jadi al-abdu majburun ngalaf alihi imanan au kufran ta'atan au maksiatan. Orang itu dipaksa terhadap perbuatan orang itu oleh Allah itu. Iman sing gawe Gusti Allah, wong kuwi iman yo digawe iman dari Gusti Allah. Au kufran, wong kuwi dadi wong kafir sing gawe ya Gusti Allah. Ta'atan dadi wong taat sing gawe Gusti Allah. Au maksiatan dadi wong sing maksiat sing gawe Gusti Allah. Ya. Wala ikhtiyara lahu, maka tidak punya pilihan. Wala kudratan, dan tidak punya kemampuan hakikatan secara hakikat. Jadi manusia itu hanya seperti bulu yang berterbangan di angkasa. Itu ya, itu konsep yang pertama. Jadi khalqul af'alul ibad kulluha makhluqatun lillah wa nisbatil abdi majaziyatun. Semua perbuatan manusia itu dibuat oleh Allah. Artinya makan goreng, mangan itu juga Gusti Allah. Artinya itu. Nah, itu golongan Jabariyah yang asli, ya, yang asli.
Kemudian ada semakin generasi ke baru, semakin mundur, itu ada Jabariyah Mutawasitoh. Tusabitu kudrota Wiromu Asirotin. Jabariyah yang Mutawasitoh itu mengatakan bahwa orang itu ya memiliki andil dalam berbuat, tapi andilnya itu hanya kecil, gitu. Hanya kecil, hanya sebagian kecil itu namanya itu. Jadi tidak kayak yang hulu tadi namanya itu. Nah oleh karena itu al-ihtijaju bil qadari ya, mereka berkesimpulan akhirnya ya bahwa selama orang itu beriman maka orang itu selamat meskipun dia itu kafir, maksiat atau melakukan dosa besar. Itu Jabariyah itu. Kalau Gusti Allah itu menghukum orang boleh, makanya sehingga Gusti Allah gitu. Sehingga ada saudara saya itu yang pemabuk itu ya bilang sama saya, aku ngombe ini ya sehingga Gusti Allah ya. Sehingga Gusti Allah itu kan itu karpudi itu kuasa dewi. Wong ini kan ya ukur di pada di wayang loh. Oh tentang itu jaga ya. Itu. Itu ya anunya. Ya silakan. Surga dan neraka itu tidak abadi, tidak kekal untuk mereka. Dia tahu lah, misalkan tadi, tentunya konsekuensi. Dia tahu lah itu neraka dulu. Enggak di neraka. Ya. Enggak ada. Pokoknya selama orang itu mengenal Allah, tidak. Jadi selama dia itu orang itu selama bersahadat, mengenal Allah, pokoknya enggak kafir, enggak musyrik. Pokoknya dia iman. Cukup dengan iman, karena iman itu yang mengikat dia dengan Allah itu. Meskipun dia maksiat, ya tidak masuk neraka. Karena kalau dia dimasukkan neraka, Allah itu dolim. Padahal Allah itu tidak dolim gitu kan. Berarti jangan lakukan antara timbangannya kiri kanan ya. Kalau dia sholat ya saksi deh, nggak sholat nggak apa-apa. Yang penting iman. Ya, 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 gitu namanya. Memang di Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang kalau dilihat secara sekilas itu mendukung pendapat ini. Iya betul Pak, ada. Ya. Ya. Soalnya apa? Buat akhirnya itu ada catatan sendiri. Ya. Jadi misalnya ayat begini ya dalam surah Al-A'raf itu man mayyid lillahu fala hadiyalahu kan gitu kan, atau mayyidillahu fawal mutabi wa mayyidil gitu. Jadi barang siapa yang diberi petunjuk Allah, dia mendapat petunjuk, tapi wa mayyidil fala hadiyalahu, barang siapa yang disesatkan oleh Allah tidak ada yang bisa beri petunjuk. Berarti kan seakan-akan orang itu hidayah itu kan sehingga ya Gusti Allah, wong kuwi sesat sehingga ya Gusti Allah kan ayatnya loh ya. Kan gitu toh anunya itu. Jadi nah dengan banyak ayat itu yang misalnya kalau di hadis itu begini. Saya lupa rawinya tapi masuk hadis itu. Allah khalaqal jannah wa khalaqan nara wa khalaqa ahlahuma. Allah itu gawe swarga, yo gawe neraka. Lan Allah itu yo gawe sing calon manggen ning neraka, yo gawe sing calon manggen swarga. Kan gitu. Kan berarti ketika Allah membuat neraka dan membuat surga itu kan sudah menentukan siapa yang akan menghuni. Kan tidak mungkin dikosongkan. Berarti Allah
gawe calon pemilunya, berarti kan apa membantah dia kan tetap pada desain itu. Seperti itu kayaknya. Itu yang dijadikan oleh orang-orang Jabariyah itu. Orang Jabariyah itu. Nah, ini karena ini masalah akidah itu tidak bisa diperdebatkan pada ujungnya itu. Terserah masing-masing, malah gitu ya. Kalau Anda berpaham seperti itu, terserah gitu. Iya, karena ini kan masalah akidah, tidak bisa dibuktikan secara empiris, secara logika itu kan subjektif dan apa namanya, kalau istilahnya Albert Einstein itu apa namanya, relatif. Karena kalau orang itu mendasarkan akidah pada logika dan empiris, sementara logika dan empiris itu bahan untuk berempiris atau berlogika itu sesuatu yang berubah, kan gitu, yang tidak sempurna dikuasai oleh manusia. Panjenengan menggunakan akal untuk menilai sesuatu, bahan untuk menilai itu loh, sesuatu yang berubah dan tidak sempurna yang dapatkan. Maka hasilnya kan pasti berubah dan tidak sempurna kan? Iya betul. Nah, kalau jenengan menilai satu akidah seseorang menggunakan logika jenengan dan menggunakan empiris jenengan, sementara bahan jenengan untuk berlogika itu kan sesuatu yang berubah dan tidak mutlak, tidak jadi cakup. Nah, ketika hasil kesimpulannya itu dari sesuatu yang tidak mutlak, maka hasilnya nggak mutlak. Nah, sesuatu tidak mutlak tidak bisa digunakan untuk menjustifikasi sesuatu, kan gitu. Maka masalah urusan akidah cukup dipahami, tapi nafsi enggak asal ya. Masalah akidah itu. Ini kalau idealnya. Tapi kalau dalam ranah politik tidak gitu ya, beda ya. Karena dalam ranah politik penemu akidah ini atau penyokong akidah ini itu namanya Jaham bin Sofwan ya. Jaham bin Sofyan. Kan akidah ini banyak yang menentang di waktu zaman Bani Umayyah ya. Akhirnya Jaham bin Sofyan itu ya dihukum mati. Ya. Dihukum mati Jaham ini akhirnya. Karena bertentangan dengan penguasa gitu. Gitu. Akhirnya dihukum mati. Bahkan dalam khutbahnya itu seorang ulama di hari Idul Adha itu mengatakan, setelah sholat Id ini silakan jangan menyembelih korbannya. Saya akan menyembelih Jaham bin Sofwan. Ya kalau soal akidah, sudah masuk ranah politik, itu beda ya. Jadi yang memutuskan adalah penguasa, bukan berdasarkan pengetahuan dan argumentasi, tidak. Siapa yang kuat gitu. Jadi masalah ajaran agama itu pengaruh penguasa sangat besar. Pengaruh penguasa. Agama Kristen itu ketika di awal-awal itu berhadapan dengan penguasa Romawi. Kristen itu ya dikejar-kejar, ditangkapi, dibunuh, dibakar. Ketika Kaisar Agustus itu meluk Kristen, maka Kristen jadikan agama resmi negara. Semua yang nggak Kristen ditangkap, dikejar-kejar di penjara ya gitu sebenarnya. Jadi jangan benar Kristen begitu. Nah, kita gitu ya. Seperti mazhab yang ada di Indonesia, ya. Misalnya yang masuk ke sini adalah akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dan yang masuk dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka siapapun yang tidak berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya tidak berakidah Asy'ariyah, ada dianggap bid'ah, sesat, kan gitu. Karena Asy'ariyah ditopang oleh penguasa di Indonesia dan Nusantara, gitu. Jadi dulu akidah Asy'ariyah itu masuk dari Aceh, dari para wali itu juga ada akidah Asy'ariyah. Nah, itu diajarkan di sini. Sehingga saat ini siapapun yang tidak berakidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah itu dianggap penyimpang. Karena sokongan politik. Gitu ya.
anunya itu. Jadi akidah Jabariyah ini juga tidak menganggap Quran itu qadim. Qadim itu abadi. Kalau di bagi kita ya, di akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah, Quran itu firman Allah, yang firman itu merupakan daripada sifatnya Allah. Kan mutakaliman Allah sifatnya. Allah berfirman. Nah, Quran itu bagian dari atau wujud dari sifatnya Allah. Maka Quran itu sesuatu yang qadim, yang tidak berawal, tidak berakhir, abadi. Tapi menurut akidah Jabariyah, Quran itu sesuatu yang hadas, baru. Karena dia bukan sifat Allah. Kalau dianggap Quran itu bagian dari sifat Allah, maka menjadi musyrik, gitu kan? Menjadi syirik. Karena ada wujud di samping wujud Allah. Itu pahamnya Jabariyah. Kalau itu disampaikan di sini, adalah ditawangnya di plan sesat itu. Mesti ya. Apakah yang menilai itu pasti benar? Belum tentu. Tetapi karena mereka berkuasa, gitu ya. Karena mereka punya kekuasaan. Jadi ukuran benar dan salah itu dalam masalah ya, siapa yang berkuasa. Kalau ukuran yang lahir ya. Kalau yang benar kan walau alam bisawab gitu, yang benar. Maka itu akidah Jabariyah. Sekarang yang kedua, karena kita bahas dua ya, yaitu Aqidatul Qadariyah. Jadi akidah Qadariyah itu apa? Dia madhabun kalamiyun nasa'a fil asri al-umawi yunfi takdirallahi li'af'alil ibad. Akidah yang mengatakan bahwa perbuatan orang dan kehendaknya ya, itu yang membuat orang sendiri. Jadi panjenengan dari rumah kerentek mau ngaji ke sini. Kerenteknya sehingga ya kita sendiri. Bukan Allah itu meniupkan bisikan ngaji itu bukan. Nah, kita sendiri ya. Terus dari rumah ke sini naik motor sampai sini ya kita sendiri yang berbuat. Tidak ada campur tangan Gusti Allah. Itu anunya itu. Ya. Oh ya samu anal insana yang lugu amal nafsi ya. Jadi panjenengan berniat untuk berzina misalnya, mabuk atau kita ya, mencuri, merampok, itu ya kita sendiri yang membuat. Perbuatan itu kita sendiri yang buat. Karena kita sendiri yang membuat, kita yang berkehendak, maka kalau kita merampok lalu dihukum, baik di dunia maupun di akhirat, ya sudah itu. Konsekuensinya begitu. Karena itu pilihan manusia secara mutlak. Ya, kalau kita berbuat baik, karena perbuatan baik itu kita sendiri yang berkehendak, kita sendiri yang mengerjakan, maka kita yang berhak untuk dapat swarga. Kalau kita sudah sholat, sudah sedekah, sudah berbuat baik, tidak dimasukkan surga, Allah itu dolim. Oleh Qadariyah itu. Jadi oleh karena itu panjenengan tidak menuntut Gusti Allah, nggak dimasukkan surga nanti. Itu anunya. Nah kalau ada orang jahat tidak dimasukkan neraka oleh Allah, Gusti Allah itu tidak adil itu, dolim. Itu anunya. Sebetulnya akidah ini muncul setelah munculnya akidah Jabariyah tadi. Sebetulnya ada unsur politik ya, setiap akidah itu muncul karena pengaruh politik. Selalu itu, tapi enggak sementara itu. Jadi di zaman Bani Umayyah itu khalifah itu kan kayak Yazid, khalifah Marwan, khalifah yang lain-lain itu ketika menghendaki sesuatu pada rakyat kan tidak ada yang berani melawan. Dan dia mengatakan misalnya Anda itu disuruh taat pada pemimpin, pada itu sudah
udah takdire awakmu dadi kawula, aku dadi sultan, dadi khalifah ya takdire, kamu sengsara ya takdir, jangan protes. Jadi sultan khalifah sewenang-wenang diajarin Pak itu takdir awakmu nulis takdir lawan. Nah akhirnya Pak orang-orang itu kesal pegel gitu, mana dongkol, nggak bisa. Itu kalau nggak adil ya harus dilawan, nah gitu ya. Lalu muncullah akidah Qadariyah ini, gitu ya. Nah, tapi sebenarnya akidah ini dari segi segi memacu orang untuk lebih berhati-hati dalam berbuat dan bertanggung jawab, itu ya bagus. Tapi ketika orang ini memaksakan Allah itu harus begini, ya itu yang nggak benar gitu. Menurut versi Ahlussunnah wal Jamaah ya. Jadi Allah itu yang Quran kan innallaha yaf'alu ma yasha wa yahtam. Allah itu berbuat itu yang sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Wa yahtam dan memilih, tidak ada yang memutuskan. Saya kamu kudu lahir nih, kudu enggak ada. Saya kamu lahir di Sunda, jadi wong Sunda enggak ada. Sing Gusti Allah berarti ini enggak ada. Kabeh terwujud ini kehendak Allah dan pilihannya. Orang pilih jadi orang kaya, orang miskin, orang berpangkat, orang biasa, orang pintar, orang bodoh, orang ganteng, nggak ganteng, cantik, nggak cantik. Itu kehendak Allah, kehendak Allah mutlak loh. Nah, orang Qadariyah itu nggak terima itu, gitu ya. Nah itu sehingga orang itu ya akhirnya kalau kamu bekerja keras ya kamu jadi orang kaya. Ya, kamu apa itu nggak berjasa dari orang miskin, itu akidah Qadariyah itu. Maka akidah ini di Mesir dan di universitas orientalis menjadi akidah utama. Jadi tahun 73 Profesor Dr. Mukti Ali Mukti Agama itu bersama ulama-ulama di seluruh dunia Islam itu membaca bahwa negara-negara yang penduduknya Muslim itu kebanyakan mundur dan bodoh dan ditindas oleh orang Eropa. Akhirnya salah satu penelitian mereka itu menyimpulkan karena orang Islam itu kebanyakan berakidah Jabariyah lagi gitu. Wes ada ini takdir ya gitu lah. Nggak ada yang berusaha untuk menjadi orang pintar, orang kuat, akhirnya melarat, bodoh, akhirnya dijajah. Maka mereka belajar akidah Qadariyah di Eropa, di Amerika, di Mesir yang sekuler, para ulama profesor-profesor yang lulusan Sorbonne Prancis, Oxford, Cambridge, Ottawa di Kanada, terus pulang ke Indonesia menjadi dosen-dosen UIN bahwa akidah Qadariyah itu untuk majukan umat Islam. Nah saat itulah pertarungan ideologi Islam itu muncul. Makanya skena CNO tahun ini salah satunya memerangi akidah ini. Nah, akidah ini dari segi negatif positifnya seperti itu. Sebenarnya dua-duanya punya dalil di Quran itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak merubah satu kaum sampai kaum itu yang berubah sendiri. Itu ayatnya Qadariyah itu. Qadariyah. In asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, baik itu ya untuk diri kamu sendiri. Kalau kamu buat buruk ya buruk itu untuk diri kamu sendiri, dari Qadariyah itu. Nah dari dua itu selama ini dengan yang mana kira-kira? Ya, tapi saya sampaikan akidah yang ketiga aja karena banyaknya akidah itu ya. Akidah yang ketiga saja yang dianut oleh akidah mayoritas umat Islam di Indonesia, yaitu akidah ahli sunnah wal jamaah, baik yang Asy'ariyah, Maturidiyah, yang Tohawiyah itu yang biasanya dianut oleh Muhammadiyah Salafi itu. Ini Tohawiyah itu, ya akidah Tohawi. Jadi kalau akidah Asy'ariyah itu intinya begini, kalau akidah Asy'ariyah itu. Jadi
Allah itu yang menciptakan kehendak dan menciptakan perbuatan orang, itu Allah. Tetapi orang oleh Allah itu juga diciptakan kehendak, diciptakan perbuatan. Dua-duanya punya. Allah berkehendak, orang berkehendak. Allah berbuat, orang yang berbuat. Ya itu asli asaliah ya. Tetapi nanti yang awal itu orang suruh berkehendak dan disuruh berbuat, tapi pada ujungnya nanti yang berlaku kehendaknya Allah dan perbuatannya Allah. Nggak bisa bilang gitu ya. Misalnya jenengan dari rumah kontak ngaji, kontak terus motornya motor. Nah ternyata sudah mau berangkat nyebleng, kadang-kadang tonggone datang bertamu, penting ngongkon apa itu parimahan, atur manten dari rewang. Terus jago ngira mulai-mulai kayak sampai jam 8 atau jam 9. Jadi ngaji loh betul, nggak jadi. Nah itu loh akidah semua coba itu. Jadi orang berkehendak dan berbuat, ya, tetapi pada akhirnya yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan yo dikongkon sholat, yo niat atau sholat, lakon sholat. Neng pada ujungnya niatmu sholat kuwi sing gawe sing didhawuhi Gusti Allah, iso mu sholat kuwi sing dadene iso ya Gusti Allah. Nah, itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah gitu ya. Itu. Oleh karena itu, karena pada akhir daripada niat dan perbuatan itu Allah yang menentukan, maka kamu jangan mengklaim harus mendapatkan pahala ketika berbuat baik gitu. Jadi ketika panjenengan sudah puasa, terus bisa Allah, kurang pun sholat puasa pun poso, panjenengan betul nyebut di surga kula jenengan boleh, nggak boleh gitu. Kenapa? Karena kentekmu mau, ya, itu sakjane, ya, itu bagian Gusti Allah sing mentokne pada akhirnya. Terus perbuatanmu sampai iso sholat, iso poso kuwi, pada akhirnya itu kalau sebetulnya saja kamu sing kasih nang ujungnya Gusti Allah. Nah, gitu loh kita. Ya. Demikian juga kalau kita berbuat maksiat. Jadi saya berniat minum khamr misalnya, niat selek, gitu. Sekas ngombe, ya. Ternyata enek lindu gede, dukul, pemain yang gelap, ini belayu, minumannya tinggal. Jadi ngombe dong, enggak jadi loh. Kan gitu. Nah, tidak jadinya itu ya pitulungan Gusti Allah. Lah seandainya jadi ngombe tenan, ya kita ya akan dihukum oleh Allah. Neng Allah itu tidak murni menghukum karena ngombemu, gitu ya. Menghukummu karena keadilan Gusti Allah kuwi. Sehingga kita tobat, kalau Gusti Allah masih bisa diterima. Maka selama orang itu belum meninggal, menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya itu masih terbuka untuk diampuni dosanya. Nah, dan demikian juga kalau kita misalnya meninggal dalam kondisi dosa besar, itu apakah mutlak di neraka? Belum tentu, karena ada andil Allah tadi yang membuat kehendak dan perbuatan itu. Tapi kalau orang Mu'tazilah itu, orang yang berbuat dosa besar itu tidak di neraka, yang nggak di surga. Al-manzilah baina manzilatain, di antara dua tempat itu. Nah itu kira-kira seperti itu. Nah panjenengan mungkin nggak secara disadari manut yang mana. Kira manut yang ketiga kira-kira saya. Ya, karena kebanyakan yang dengar tiap hari ya itu. Panjenengan ngaji kitab Al-Hikam itu, ya kitab itu pasal pertama dari kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah kan begini,
ya. Min iktimadil alal amal nuksonu roja hingga wujudil jalal. Min iktimadil amal nuksonu roja hingga wujudil jalal. Salah satu tanda orang itu bersandar kepada amalnya adalah orang itu berkurangnya harapan ketika ia melakukan dosa. Kurangnya harapan dia berdosa. Jadi ketika kita itu semakin banyak dosa, kan semakin asa bertobat malah. Kadung dosa ini bisa. Ya itu. Semakin sebaliknya, dengan semakin taat itu semakin pede mati. Wani aku, soalnya aku oke amal Tuhan itu. Seakan-akan itu menjaga nih apa tuh amal ketika orang berbuat baik juga merasa berdosa kalau berdosa. Nah, di dalam keterangan penjelasan dari Sarah itu begini dijelaskan ya. Mengutip satu hadis Rasulullah SAW. Hadis Nabi itu mengatakan begini, kamu itu tidak masuk surga karena amalmu. Lalu Aisyah nggak terima. Masa Rasulullah, apa gunanya amal saya? Enggak. Kamu masuk surga itu karena rahmat Gusti Allah. Itu akidah saya begitu. Kok bisa begini penjelasannya? Begini. Kamu bisa beramal, ya. Itu sakjane pengaruh Gusti Allah terhadap amal itu lebih banyak daripada pengaruhnya sendiri. Ya. Sehingga dohirnya kami itu beramal, ini sakjane wujud amalmu kuwi nggih penampakan rahmat Gusti Allah. Jadi kalau merahmati awakmu dimudahkan menuju amal baikmu gitu ya. Jadi orang itu yang tandanya orang itu menjadi orang beruntung itu salah satunya adalah dimudahkan menuju amal baiknya. Kalau salah satu tandanya orang itu celaka adalah orang itu yang dimudahkan menuju amal buruknya. Dengan ngaji kok dia jalannya mudah, beramal sholat jemaah mudah, sedekah mudah. Oh tandanya Anda itu akan dirahmati Allah masuk surga. Tapi jangan itu mau berbuat baik kok kangelan, berbuat mudah, berbuat jelek kok mudah. Jadi tandanya Anda itu calon penghuni neraka. Mau namanya menurut pendapat Ibnu atau Ilah? Iya, gitu. Saya kira itu saja. Mungkin kita masuk dialog. Silakan kalau mau intinya gini ya, kita menurut saya pribadi kita mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah saja ya, yang apa namanya, yang kita ya menurut saya paling itu yang bisa kita terima secara penalan ya. Nah, ya. Jadi kalau kita resum begini ya, Qadariyah, Jabariyah, Ahlussunnah gitu ya. Satu, iradatul abadi, kehendaknya orang. Kalau Qadariyah itu mustaqilatun tamaman, mutlak kehendak orang itu dari dia sendiri. Kalau Jabariyah itu masrubatun tamaman, orang nggak punya kehendak sama sekali. Ya. Jadi kalau Ahlussunnah Jamaah hakikiyatun tabiatun limasiatillah, orang juga berkehendak, tapi kehendakmu itu jangan kamu sandarkan mutlak milikmu, kehendakmu itu sandarkan pada kehendak Gusti Allah. Nah, kita boleh berkehendak, tapi kehendak yang terjadi pasti kehendak Gusti Allah. Jangan pengen cupin, betul? Ingin, gitu. Neng kepinginan jenengan itu lek Gusti Allah ngarepne ya dadi sugih, lek ora dikarepne ya ora dadi sugih. Ngaten gitu bene. Lek ngono berarti kita itu ya berniat, tapi setelah berniat disanggarkan bumbu niatku iki kersaku iki kalau bisa lo diridhoi.
dijabai. Maksudnya apa nih? Akidahnya itu. Ya. Kemudian masalah akal ya, perbuatan. Kalau Qadariyah itu al-abadu yakhluqu fi'lahu. Orang itu menciptakan perbuatannya sendiri, mutlak. Awakmu ngombe iki ya awakmu dhewe sing gawe ngombe itu salah. Ya minum maksudnya minum mabuk maksudnya. Allahu ya yang kalau di Jabariyah Allahu ya luku fil abdi. Ngombe mabuk sing gawe Gusti Allah. Ojo kok lokne lah aku ngombe maksudnya. Ini sudah Gusti Allah. Itu artinya. Nah, kalau al-sunnah Allahu khaliqul abdi wa fi'lahu. Allah itu yang menciptakan makhluknya dan menciptakan perbuatannya. Itu al-sunnah jamaah. Kemudian nisbatul fi'li, hubungannya dengan perbuatan. Kalau Qadariyah itu perbuatan itu ditanggung jawab pada pelakunya. Kalau Jabariyah itu akibat dari perbuatan itu nanggung Gusti Allah. Jadi dengan mabuk, berjudi, berzina itu boleh-boleh saja. Gusti Allah sendiri untuk Senin ini. Ya. Kalau al-sunnah lil abdi ikhtiaron wa masyiatan. Al-sunnah itu orang itu punya pilihan. Anda berzina boleh, tidak boleh. Berzina ya sesuai dengan akibatnya, tidak ya sesuai dengan pilihan Anda. Tapi pilihanmu tetap tergantung Gusti Allah. Maksudnya berzina tiba-tiba kaiso. Makanya tiba-tiba bujuni yang aling-aling. Membuat itu misalnya. Nah, jadi nggak dikendaki nggak situ, nggak dikendaki oleh Allah gitu ya. Kemudian yang keempat al-mas'uliyah, tanggung jawab ya. Jadi kalau Qadariyah itu qaimatun mutlaqon, mutlak kalau berbuat ya tanggung jawab mutlak. Kemudian Jabariyah sakitatun, jatuh, nggak punya tanggung jawab orang itu. Kalau al-sunnah qaimatun ala abdi taklif. Kalau akidah al-sunnah itu ya tanggung jawab itu ada pada hamba, tetapi tanggung jawabnya tidak mutlak pada hamba itu. Ada perannya Allah di situ. Jadi misalnya kita berdosa ya Gusti Allah itu bisa tidak harus menghukum kita. Ngoten mesti. Jadi saya berbuat mabuk-mabukan, berjudi. Terus besok di akhirat oleh Allah saya dimasukkan surga. Ismail dia ngombe karo judi kok surga. Protes sih orang ahli surga. Ya Allah protes. Nah itu enggak. Terus ahli enggak boleh. Karena Allah itu yang malu mayasa, yang malu mayurid. Berbuat Allah itu tidak dihukumi Allah itu. Yang dihukum itu makhluk. Tidak Allah saja. Enggak boleh Allah itu dinilai baik atau buruk. Baik buruk itu makhluk. Dan Allah enggak boleh dinilai. Kan untuk mengukur baik dan buruk itu, untuk mengukur Allah baik dan buruk itu enggak boleh pakai ukuran makhluk. Enggak boleh. Harusnya gitu. Nanti nih kesimpulannya gitu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang mau bertanya. Anda kok bingung? Betul ya? Ya. Kesimpulannya jadi Jabariyah ini. Tapi ini kan penak pandangan kita ya. Tapi nanti kalau kita ternyata di akhirat seperti itu beda dengan yang kita yakini ya itu yang was-was itu. Kalau Jabariyah itu nggak mengakui takdir, nggak mengakui takdir. Yang nggak mengakui takdir tadi Jabariyah. Ya kira enggak. Jadi misalnya iya, itu nggak ada takdir.
orang yang takdir itu orang. Hubungannya dengan ini ya, keyakinan. Beda lagi. Ahli sunnah itu mengakui takdir tapi apa namanya, kayak tadi orangnya takdir gini, peran orang ada di situ. Misalnya gini, enek apa namanya jurang kayak di tempat Kembangan itu kalau orang ahli jamaah itu nyemplung itu secara teori mati, secara teori, tapi belum tentu mati ya gitu, karena mati dan tidak takdir bisa Allah, gitu al-sunnah itu ya. Tapi qadariyah nyemplung mati gitu. Ya. Karena rumusnya gitu ya. Iya. Itu. Dan makanya ini tidak bisa jadi nih orang kan pemahaman itu sendiri ya. Iya. Ya. Kalau orang Qadariyah itu menganggap Asy'ariyah itu ya ahli bid'ah. Panjenengan ya baca kitab-kitabnya Akidah Thahawiyah itu ya menjauh ini ya internal kita ya. Orang Salafi itu memandang akidah orang NU itu susah, karena Asy'ariyah itu susah. Asy'ariyah memandang akidah mereka itu susah, gitu ya. Salafi dan NU ya, yang baca di perdebatannya itu kitab-kitabnya itu ya sesat menyesatkan. Nah, Muhammadiyah itu kalau orang Muhammadiyah itu apa itu bainahuma. Bainahuma itu kadang Asy'ariyah, kadang Wahhabiyah ya, tergantung orangnya, karena tidak sakit di mana posisinya itu. Coba jangan lihat tokoh-tokoh Muhammadiyah yang tanya akidahnya apa itu, dia menjawab Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Ahlussunnah wal Jamaah itu cenderung kemana misalnya, yang tanya ke Jabariyah, Qadariyah atau Asy'ariyah atau ke Thahawiyah. Kalau yang tanya nanti kemana, mereka tidak pernah bicarakan itu, nggak pernah, nggak sampai ke situ. Tapi kalau di orang NU pasti akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Begini akidahnya dalam kitab apa namanya Dasukiyah, Sanusiyah, Usairiyah gitu ya. Orang orang Salafi ya Wahhabiyah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Hambaliyah, itu akidahnya mereka orang Salafi. Di Muhammadiyah beda ulama atau pemahaman. Iya, itu kan menentukan kan masalah pidana. Kan dasarnya kita berdua itu kan akidah. Iya, sekarang gini, kita anggapnya kayak workshop itu ya, ambil cash, dengan sholat. Yang dengan bayangkan sholat itu apa, kalau nggak sholat apa, gitu. Yang dengan bayangkan aku sholat, apa aku sholat? Aku nggak sholat, mesti dimasukin neraka kan gitu ya. Nah aku sholat, aku disebut di suarga. Nah, jangan memastikan mutlak mlebu neraka, memastikan mutlak mlebu swarga berarti Qadariyah. Gitu. Ya. Lek jenengan enggak salat. Ngapa ora salat? Ngapa aku takdir mlebu swarga ya ora salat mlebu swarga. Nek tak mlebu neraka mbak aku salat malah mlebu neraka. Jawabannya enten betul sing ngoten niku sing alam. Kan lho. Kan itu ya, guys. Nah, sekarang jenengan posisi mana saat ini dalam meyakini perilaku jenengan itu? Kan jenengan tidak menyimpulkan, merumuskan
Tapi kan meyakini itu saja nih. Kan begitu. Makanya saya kalau pulang ngaji, Bu, ibunya dari ngaji ini. Kadang-kadang ya mikir saja nih, iya. Iya. Subuh ngoten tangi turu kan ngantuk Pak jam 3:30 yo. Sholat setengah 4 wis. Kadang jam 3 wis. Sholat kudu. Sholat kadang kan terus gitu ya. Ya imam kan terus rumah saya kan kemarin sholat tolongin kepala saya. Tidak ada tangi ya penak gitu. Dulu tangi ding ngantuk. Penggalan jadi tinggi. Kan paling ngoten no. Arep mesti nek mlebu swarga rawan. Arep ninggane rawani. Terus piye? Pripun? Kan, kan gitu loh. Jadi masalah penting akidah itu. Iya. Nah, kalau saya jawab begini misalnya saya ngaji sholat, terus jadi simpel lakon yo kok dan tidaknya itu terserah Allah. Tapi kalau melihat hadis itu ya kulun muyasarun lima kulikolahu, seseorang itu dimudahkan untuk di apa dia diciptakan. Jadi ketika apa itu Abdurrahman bin Auf misalnya itu apa Abu Hurairah saya lupa itu. Jadi Rasulullah itu pergi sendirian, terus menuju kebun di tengah di pinggiran kota Madinah. Terus Abu Dhar misalnya, saya bawa ini. Terus ada sahabat yang ngetut nih Abu Dhar Abu Abdurrahman itu lupa. Ngetut nih dulu dia gitu. Lalu Nabi nolak, loh kamu ikuti saya. Dia nanti Nabi ya. Rasul lalu ketika Rasul mengatakan, ya man akhiru kalamihi la ilaha illallah khalisatan min qalbihi dakhala jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, besok dia pasti masuk surga. Terus si sahabat tadi ditanya, wa in jana wa in sariko ya Rasulullah. Meskipun orang itu berzina atau mencuri. Wa in jana wa in sariko. Meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri. Itu nanti mau sahabat. Wa in jana wa in sariko. Pertanyaan lagi yang kedua, meskipun dia berzina dan mencuri, wa in jana wa in sariko, nanti begitu. Tanya lagi dia dengan keras, ya Rasul, wa in jana wa in sariko. Meskipun dia berzina dan mencuri, wa in jana wa in sariko, terus bentak. Ngalah rokmi siapa itu? Meskipun kamu nggak suka, gitu. Sahabat itu kalau begitu saya tidak perlu repot-repot ngamal sholat puasa rajin. Yang penting nanti akhir hidup saya dari Allah. Gitu. Katakan Nabi, lah tidak. Ulun biasarun lima kulikolahu, seseorang itu akan dimudahkan menuju dia di apa diciptakan. Jadi kalau kamu itu diciptakan surga, maka kamu itu ya digampangnya sholat puasa itu sing jalan-jalan jadi nawamu kok akhirnya nggak ilaha illallah. Kalau orang itu hidupnya ya nggak tahu puasa nggak tahu sholat nggak baik mau ke la ilaha illallah itu sulit gitu ya. Jadi yang sebenarnya dengan kita apa namanya bekerja keras siang malam ujung-ujungnya kan dapat duit dong. Duitnya tinggi tuh kuncinya gitu buka rumah kan gitu oleh nggak nyedikai asal uang pasal itu tuku kunci motor maupun mobil maupun rumah nggak bisa seperti itu mesti. Jadi kalau ingin dari Allah akhirnya ya dunianya harus beramal yang baik. Maksudnya itulah fungsi baikin dari Allah itu. Gitu. Ya. Nggak bisa. Informasi yang
Nggak bisa ya, nggak bisa. Artinya apa? Kita meyakini Allah, meyakini iman itu kan harus diperbaiki dari dalam. Artinya untuk mendapatkan rahmat Allah itu kan tidak serta-merta bisa kita dapatkan dengan gampang. Nah, tidak dengan gampang itu kan berarti kita harus meyakini Quran, Sunnah dan Hadis. Jadi itu harus kita penuhi dan kita harus yakin dan kita harus jalankan dan harus kita aplikasikan. Artinya tanpa itu semua rahmat Allah tidak akan jauh. Jadi apa yang harus kita ajarkan kepada umat ini berarti kan ya berpedoman pada itu dan harus meningkatkan pemahaman dan aplikasi dari Quran dan Sunnah. Jadi tidak bisa kita serta-merta dapat rahmat Allah tanpa meyakini, mempelajari dan mengaplikasikan Quran, Sunnah dan Hadis. Dan itu harus dilakukan dalam keseharian untuk mentaati semua itu. Dengan adanya itu nanti seolah kan rahmat itu sudah bisa didapatkan mungkin di dunia, baik damai, ketentraman, kenyamanan, kenikmatan dalam beribadah itu akan didapatkan dengan semua itu. Karena kita tidak bisa serta-merta dengan rahmat tanpa upaya yang ditunjukkan sama sunnah Quran dan hadis. Ini seperti itu. Ya betul. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah gitu ya. Jadi kasab usaha dulu, ikhtiar menggunakan sarana-sarana pengetahuan dan usaha tadi, kemudian setelah itu mengharap rahmat Allah. Dalam surat Ali Imran ya gitu. Jadi Fatimah rahmatin minallahi lintalahum walaupun tafadun berterkoti lam fadun min khalik fa'fu anhum wasawilahum wasawilin fil amri fa ida azamta fatawakal Allah. Jadi di ujung ayat itu wa ida azamta, setelah kamu bekerja keras, nah lalu fatawakal Allah, maka serahkan usahamu pada Allah. Itulah nanti rahmatnya akan muncul setelah muncul usaha. Kalau belum ada usaha ya nggak bisa. Usahanya salah satunya, kayak misalnya ya ngaji begini salah satu usaha ya. Bekerja mencari penghidupan itu ya usaha. Karena kehidupan ini kan tidak cukup hanya selamat akhirat. Kehidupan ini juga selamat dunia. Nah, untuk mendapatkan keselamatan dunia akhirat dengan menaati Quran, Sunnah dan Hadis itu insya kan akan didapatkan semuanya. Dan itu yang diharapkan namanya selamat dunia akhirat. Karena tidak akan berimbang jika nanti keselamatan hanya di satu sisi. Dan insya Allah kalau kita memikirkan akhiratnya pun juga semua diajarkan untuk secara serius untuk mempelajari dunia. Artinya kalau dunia kita dapatkan dengan cara sunnah, Quran dan hadis, insya Allah hari akhirat akan didapatkan. Artinya tujuan bagian di akhirat itu mungkin akan didapatkan untuk orang-orang yang selalu mencari iman dan Islam. Iya, betul. Jadi kehidupan ya bukan hanya akhirat. Dunia itu ya harus dimakmurkan. Waladhi ansa'akum la ardi wastakmarakum fiha. Wastakmarakum itu memakmurkan bumi, mencari kehidupan yang bahagia di dunia itu ya harus di walatansa nasibaka minal akhirat. Ye, Mas. Apabila kamu ingin mendapatkan rahmatnya akhirat, yang rahmatnya dunia maka kerjalah rahmatnya akhirat. Oh, itu di dalam satu keterangan begini. Kalau kamu hanya memikirkan dunia, maka akhiratmu nggak dapat kan itu. Tetapi pikirkan akhirat, maka duniamu pasti dapat. Itu betul Pak itu. Dengan saya dengan gini, aku pengen neng swargo ki duwe istana yang megah. Di swargo duwe istana megah itu syaratnya sedekah sing akeh. Berarti dengan duduk-duduk sholat saja atau bekerja keras dapat uang gunakan sedekah. Kan bekerja keras dapat uang gunakan sedekah loh. Nanti kalau orang itu fokusnya akhirat itu bagus, maka dunianya pasti bagus. Maksudnya nggak, ya. Masuk
kita bisa salah tertib konten itu lek dapur ndak ngepul sakit mboten. Jamaah tertib konten terus anake papat siji dipangan urung enak pun wani jamaah tertib mboten. Rem bujine Pak bengok-bengok gitu. Iya lho Pak wis anake sampean iki. Oke. Terus misalnya kalau niku molak malik kitab mawon, ya anak kalau itu ragat sekolah butuh ini terus omahe ngontrak ngoten. Kira-kira bujine sehat-sehat mboten? Ya. Jadi kita akhirat itu ternyata otomatis di dunia. Lek aku pengen sholat tenang, berarti aku tuh ekonomi bahkan cukup gitu. Bisa ngaji tadi dengan di mriki ngeten iki bukan anu ya, kan ya pasti pakai fasilitas loh. Fasilitas waktu maupun nopo kan gitu. Itulah artinya barang siapa yang mengejar akhirat maka dunia dapat masih ngoten Pak. Nggih. Ngoten namanya. Jadi memikirkan akhirat itu insya Allah dunia dapat. Bukan ketere-tere. Saya pengalaman sepengetahuan kula ya, yang dari bawah kira-kira soroi itu karena panjenengan agama iki boten tak orang dari kecil latihan sebut ibadah sebut ngaji itu mesti sebut yang bergaya juga betul rinto rinto ini kalau kemana ya kurang iya panjenengan kesannya saya mati lampu merah nih gue pengemis muncul ya kayaknya sholatnya gak tetep kok kayaknya kata sih ini ngarangnya loh dekat masjid itu takwa kan banyak yang coba jenengan amati dari pagi sampai sore itu sholatnya tetep buat dia atau anak-anak panggil itu kan kalau pribadi deh itu kehidupan yang sangat menyedihkan kok nonton itu gimana itu artinya kebahagiaan dunia dan akhirat kebahagiaan dunia yang tenang buat yang nonton itu saya kira nggak ada misalnya contohnya dia sebagai orang ya orang itu kan punya keluarga misalnya dia dolan yang gini Pak Dini kan kita kayak Pak Dini ya kamu gini dia jadi pang menjadi tangan berat itu memalukan ya betul memalukan gitu jadi dia bertemu ponak-ponak cilik-cilik gitu tidak nyangoni itu terhina betul nyangoni ada dia dia punya saudara tua-tua janda-janda bodi-bodi bulik-bulik yang wayai lah kan bodoh angkopi nyangoni sakit betul nggak bisa ini terhina terus tanggulnya mau masjid nyumbang betul dengan pekerjaan seperti itu kamu kan nggak nyumbang terus ada tetangga-tetangga yang miskin tuh apa yang perlu bantuan sakit betul bantu nggak bisa jadi di dunia aja udah terhina itu menurut saya nih beda dengan orang yang beragama beragama itu bangun tidur bekerja itu seperti jihad fisabilillah kalau dia kecelakaan karena pekerjaannya dia seperti orang yang gugur di medan tempur suara begitu kan gitu tadi hati-hatinya dapat uang untuk memberi makan istrinya dan anaknya satu suapan itu seperti sedekah kan gitu sedekah kepada orang loh ya jangan dikira kita ngasih makan pada istri dan anak-anak itu bukan sedekah gitu ya sedekah jadi dengan fokus di agama ya dunia itu akan dapat langsung itu masalah akidah masih ngajar belum yang lain saliannya masalah tema bisa kayak bicara masalah ini ya kalau membahas selain tema bisa ya silakan panjang itu